Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18 dengan tema saling mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ada satu pergumulan iman yang terjadi di tengah-tengah jemaat Kristen mula-mula. Di abad pertama dalam perkembangan kekristenan pada waktu itu, yaitu adanya satu ajaran palsu ataupun satu antikristus yang berkembang pada waktu itu, yang benar-benar cukup mempengaruhi kehidupan beriman, kehidupan moral jemaat mula-mula. Dan ini sangat mempengaruhi hubungan iman kita dengan Yesus Kristus dan juga hubungan sosial, berinteraksi ataupun menjalankan kasih di tengah-tengah kehidupan persekutuan. Ada kehidupan ataupun ajaran sesat yang mengatakan pada waktu itu bahwa mereka itu tidak berdosa. Mereka itu tidak membutuhkan satu persekutuan dari kehidupan orang-orang Kristen. Mereka karena hidup tidak berdosa, tidak membutuhkan kehidupan persekutuan, jadi mereka itu tidak membutuhkan pendamaian dari Yesus Kristus, karena mereka sangat meragukan tentang Yesus Kristus itu. Itu yang terjadi. Karena tidak membutuhkan kehidupan persekutuan, oleh sebab itu mereka tidak perlu melaksanakan perintah-perintah Yesus Kristus. Jadi mereka sangat mengabaikan perintah Yesus Kristus. Perintah utama yaitu kasih persaudaraan. Kehidupan rohani lebih penting dari kehidupan moral. Itu mereka tekankan. Dalam hal ini tentunya ini harus diingatkan kembali kepada jemaat. Bagaimana sih kehidupan orang-orang yang beriman? Baik relasi kepada Tuhan maupun terhadap sesama umat manusia. Kasih persaudaraan merupakan perintah dan cermin Allah yang memang adalah kasih itu yang harus dijalankan dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi sekali lagi sebenarnya mau ditekankan bahwa kasih persaudaraan merupakan satu perintah dan merupakan cermin dari kasih Allah yang memang benar-benar kasih Allah itu adalah Allah yang pengasih. Yohanes memberikan ataupun mengingatkan kembali kepada jemaat, kepada orang Kristen tentang eksistensi orang Kristen yang sebenarnya. Oleh sebab itu, ayat 11 itu dimulai dengan sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Itu yang ditekankan. Perintah ataupun hal saling mengasihi adalah kehidupan orang-orang benar. Saling mengasihi adalah perbuatan yang benar. Jadi harus kita stressing bahwa saling mengasihi adalah hal yang dilakukan oleh orang-orang yang telah diselamatkan dan merupakan perbuatan yang benar. Saling mengasihi berarti orang tersebut
adalah orang yang telah hidup. Apa yang dimaksudkan telah hidup? Yaitu telah diselamatkan. Orang yang setelah mendapatkan keselamatan berarti dia telah hidup. Dan hidup itu nyata dalam perbuatan-perbuatan, termasuk dalam kasih itu. Kasih persaudaraan. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak melakukan kasih, berarti mereka itu masih hidup di dalam kematian. Mereka masih hidup di dalam kejahatan-kejahatan. Dan ditekankan, diingatkan bagaimana sebenarnya Kain yang membunuh Habel punya kejahatan. Ya. Bukan seperti Kain yang berasal dari yang jahat dan yang membunuh adiknya. Itu merupakan satu hal yang sangat tragis. Bahkan ditekankan pula kalau kita melihat bahwa kita memahami bahwa kasih Kristus adalah yang memberikan nyawanya untuk keselamatan. Kasih itu menekankan bagaimana pentingnya pengorbanan. Kasih itu harus dilihat bagaimana sebenarnya Kristus. Jadi ada contoh yang baik. Ada contoh bahwa kasih itu adalah butuh pengorbanan yang harus diberikan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan ditekankan bahwa setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh. Itu sangat ngeri. Ditunjukkan bahwa setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh. Sama seperti dengan Kain. Kenapa demikian? Karena orang itu tidak akan hidup dalam kehidupan yang kekal. Harus kita ingat soal ajaran Yesus Kristus. Dalam Matius pasal 5 ayat 22, Yesus mengatakan bahwa siapa yang marah ataupun siapa yang membenci, maka dia itu harus dihukum. Ini yang harus kita pahami. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sekali lagi, kasih persaudaraan itu adalah merupakan perwujudan dari iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Melihat semuanya itu kepada Kristus. Siapa yang harus kita anut? Tentunya adalah Kristus. Kristus itu karena kasih kepada umat manusia, maka dia memberikan nyawanya agar kita hidup dalam keselamatan. Oleh sebab itu, di sini juga ditekankan bahwa siapa yang mempunyai harta, hendaklah dia membagi, menolong kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dan diingatkan lagi kalau kita melihat di dalam ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Itulah yang ditekankan bahwa kasih itu bukan hanya perkataan, bukan hanya lidah, bukan hanya dibicarakan, tetapi kasih itu harus diperlihatkan
dalam perbuatan-perbuatan dan kebenaran. Bahwa menjalankan kasih itu adalah dalam kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Tema kita pada saat ini adalah saling mengasihi. Yang pertama harus kita pahami dalam saling mengasihi adalah kasih itu adalah hukum. Karena kita berbicara itu adalah hukum, maka itu harus dijalankan. Siapa tidak menjalankan hukum itu berarti tidak dijalankan. Kalau kita baca dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Mengasihi kepada Allah dan mengasihi kepada sesama manusia. Itu adalah hukum yang pertama dan hukum yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu kasih. Jadi memang kasih terus. Hal yang kedua, kita harus berangkat dari satu pemahaman bahwa kita telah mengenal Allah yang benar. Allah yang benar itu adalah Allah yang pengasih. Kita ini adalah anak-anak Allah. Maka kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Dalam kita saling mengasihi satu dengan yang lain, maka kita hidup dalam satu persekutuan yang benar dan kita saling menjaga persekutuan yang ada. Saling mengasihi adalah bukan hanya dari perbuatan, bukan hanya dari perkataan-perkataan, tapi dari perbuatan. Dan saling mengasihi adalah perbuatan yang benar. Dan Allah sangat mengasihi kita. Hal yang ketiga yang harus kita lihat bahwa saling mengasihi adalah benar dan menandakan kita hidup dalam keselamatan. Kita adalah orang-orang yang hidup, orang-orang yang telah diselamatkan. Orang-orang yang dari kematian berpindah dari kehidupan. Dan tandanya adalah kita menjalankan kasih yang benar terhadap sesama kita. Kalau kita lihat dalam Yesaya 45 ayat 22 sampai 23, di situ ditekankan bahwa biarlah kita menunjukkan tentang keselamatan itu. Biar kita diselamatkan. Bagaimana itu? Yaitu dalam saling mengasihi dan saling mengasihi dan hidup di dalam keselamatan itu. Itu yang ditekankan dalam Yesaya. Ada pengakuan tentang keselamatan dan menjalankan keselamatan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah saling mengasihi. Dalam kita saling mengasihi, kita akan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Kristus.